Welcome to BOM Podcast, BOM Explaining episode 5. Kali ini bersama saya, Beta, akan membahas mengenai hal-hal seputar BOM, Bring Old Money Back. Ya, seperti judul podcast ini sendiri, Bring Old Money Back, hal-hal seputar old money, mengenai kejantanan, mengenai bagaimana pria sekarang ini harus bertindak dan gimana sih perbandingannya dengan pria-pria pada masa-masa sebelumnya, pada masa lampau tuh gimana, dan gimana sih perilaku orang-orang spesifik pria ya pada masa sekarang itu mengalami degradasi, mengalami kemunduran moral atau hal-hal yang menurut kita kurang enak lah. Jadi kita bakal bahas semuanya di BOM Podcast ini. Jadi stay tune terus di BOM Podcast ini. Oke, di segmen BOM Explaining episode 5 kali ini aku bakal bahas mengenai mana sih yang lebih baik. Ini seputar debat panjang ya, debat mengenai si perfeksionis dan si paling ngejar deadline. Jadi ada perdebatan mana yang lebih baik antara lakukan saja dulu atau menunggu waktu yang paling pas. Nah, kita bakal bahas di episode kali ini. Jadi kalian pernah gak sih memiliki ide-ide cemerlang gitu selama ya kalian semuanya orang-orang penonton ya, para penonton yang ada di umur 20-an awal ini, kalian pasti pernah memiliki ide-ide cemerlang, ide bisnis apapun itu, mengenai proyek-proyek kalian atau mengenai tulisan kalian, mungkin yang lagi skripsian, mungkin kalian punya ide atau sesuatu yang nongol gitu saja, tapi kalian pada saat itu nggak langsung mengeksekusinya. Jadi kalian pasti nanti aja deh, nunggu waktu yang tepat, nunggu waktu yang pas. Itu gimana? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bahas mana sih yang lebih baik, mana sih yang paling possible untuk dilakukan. Apakah menunggu waktu yang paling pas dengan segala persiapan kalian yang sudah kalian rencanakan, atau lakukan aja dulu, doing it first. Jadi kita bakal bahas dari kedua perspektif ini ya. Oke, untuk pembahasan pertama kita bakal bahas mengenai hal yang mungkin sering kalian lakukan ya, yaitu procrastinating atau menunda-nunda. Di pembahasan kita kali ini kita bakal menyebutnya sebagai menunggu waktu terbaik. Nah, menunggu waktu terbaik. Waktu terbaik ini apa maksudnya? Waktu terbaik artinya kalian udah di waktu itu, kalian tentunya di masa depan ya. Di masa depan ini kalian udah memiliki segala sumber daya, memiliki segala perencanaan, memiliki segala kesiapan yang ada, sehingga kalian bisa melakukan pekerjaan tersebut. Misal kita ambil contoh kasus mengerjakan skripsi lah. Jadi kalian ngerjain skripsi itu mungkin ini terjadi di kebanyakan mahasiswa ya, termasuk aku dulu juga pernah mengalami fase-fase seperti ini. Mengerjakan skripsi itu menunda-nunda, nanti deh nunggu waktu terbaik. Waktu terbaik ini maksudnya nanti aja deh di kafe, mungkin nanti di kafe ke distract sama banyak orang, mungkin sama teman kalian. Terus kalian jadi mikir nanti aja deh di kos aja, lebih kondusif gitu kondisinya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini tuh sebenarnya apa sih? Apa sebenarnya, gimana sih seharusnya kita memandang hal seperti ini? Jadi ketika kalian menunggu waktu terbaik, itu sebenarnya kalian tuh sedang mempersiapkan kondisi terbaik kalian, mental dan emosional kalian di kondisi yang terbaik, di situasi yang paling baik. Dengan begitu kalian menunggu, tidak melakukan progres, tidak melangkah ke depan.
Sementara itu kalian juga melakukan yang namanya self care. Nah, ini kalian perlu notice ya, self care ini berbeda sama self improvement. Self care ini lebih ke yang namanya sesuai namanya, self care ini perawatan diri. Jadi kalian lebih merawat diri kalian, memanjakan diri kalian, tidak melakukan improvisasi dan tidak mau keluar dari zona nyaman kalian. Jadi kalian stay aja di zona tersebut. Nah, ini merupakan bentuk persiapan, salah satu bentuk persiapan kalian untuk melakukan yang terbaik di project kalian atau hal yang sedang kalian lakukan. Menunggu waktu terbaik ini juga sebenarnya bentuk perlindungan diri atau antibody ya di sini istilahnya, untuk mengurangi resiko terburuk. Jadi untuk mengurangi resiko terburuk kalian menunggu nih, kalian nunggu waktu yang paling pas agar nanti ketika kalian melakukannya, kalian langsung melakukannya dengan tepat dan benar tanpa kegagalan sedikit pun. Nah, ini kenapa kalian mungkin orang-orang sering melakukan procrastinating ini atau menunda pekerjaan di waktu yang terbaik. Nah, tapi di sini letak bahayanya. Kenapa menunggu itu merupakan bahaya besar di masa depan? Kita bahas di segmen kedua. Oke, sekarang kita bahas mengenai pandangan kedua ya. Soalnya tadi kan dibahas ya di depan. Kita ada debat nih, debat antara mana sih yang lebih baik, kita menunggu waktu terbaik atau do aja, just do it. Lakukan aja sekarang. Mana yang lebih baik? Nah, kita ke pandangan yang kedua ya. Just do it. Lakukan aja sekarang. Nah, sebenarnya bahaya dari menunda-nunda itu adalah dengan munculnya kestagnanan atau kondisi di mana kalian tidak melakukan improvement, tidak naik. Jadi kalian stagnan dari waktu A ke waktu B ini kondisinya tetap sama. Tidak terdapat perubahan. Ya, tidak terdapat peningkatan itu ya. Jadi dengan kalian melakukan saja atau just do it, lakukan aja sekarang, kalian ini bisa menghilangkan yang namanya perfectionism paralysis atau kelumpuhan kesempurnaan. Kelumpuhan kesempurnaan ini dapat dilawan dengan cara just do it, lakukan aja sekarang di dalam kondisi apapun. Nah, ini nanti kita bahas ya, kondisinya seperti apa yang memerlukan kalian buat melakukannya terlebih dahulu. Jadi just do it ini kalian bisa melawan kestagnanan itu dengan melakukannya terlebih dahulu. Pokok lakukan aja dulu. Ketika kalian punya pikiran, just do it. Karena waktu terbaik untuk memulai itu adalah sekarang. Tidak ada waktu terbaik untuk memulai itu adalah masa depan. Nanti aja deh. Baru mulai itu bukan waktu yang terbaik. Nah, ini nanti kita bakal bahas di selanjutnya, yaitu pembelajaran terbaik adalah proses. Nah, inilah kenapa kalian perlu melawan kestagnanan itu dengan memulai terlebih dahulu, karena waktu untuk memulai terbaik adalah sekarang. Pembelajaran terbaik adalah proses, karena kita tahu yang dinamakan sebagai learning by doing. Kita belajar sesuatu dengan cara melakukannya. Dan guru terbaik adalah pengalaman. Ya, ini juga merupakan sesuatu yang benar. Karena kalian gak benar-benar memahami sesuatu sebelum kalian mengalaminya. Itu adalah cara terbaik untuk memahami sesuatu.
dengan cara learning, dengan cara doing, melakukannya, doing it. Kemudian dengan melakukannya terlebih dahulu, kalian mungkin dapat melawan ketakutan tersebut. Kalian mungkin takut, nanti mungkin hasilnya bakal jelek, bakal tidak proporsional, bakal tidak ideal, jelek, sebagai apapun lah itu. Tapi itu merupakan bagian dari proses. Jadi dengan melakukan adanya proses atau progres, itu kalian dapat mengimprove hasil yang terdapat di masa depan. Jadi masa depan dengan hasil terbaik itu tidak dibangun dengan sekali shot atau sekali tembak, tapi dengan tahapan, dengan proses yang kalian bangun dari awal. Jadi ada proverb atau kayak peribahasa gitu ya. Jadi pukulan terakhir itu bukan satu-satunya pukulan yang menjatuhkan lawan kalian, tapi dengan pukulan-pukulan sebelumnya kalian mampu melemahkan lawan dan akhirnya lawan itu menjadi lumpuh atau bisa terjatuh. Dengan cara tersebut kalian bisa menang, dan itu merupakan hasil yang terbaik. Seperti itu. Dengan cara just do it, melakukannya terlebih dahulu, kalian juga secara perlahan mampu membangun momentum. Momentum ini apa? Momentum ini merupakan kesempatan atau sesuatu yang ingin kalian lakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi ini relevan dengan episode yang kita bahas sebelumnya mengenai journaling, bahwa dengan momentum itu kita dapat melakukan self-development dan self-improvement. Momentum ini mudah dibangun dengan cara konsisten. Pokok kalian temukan aja waktunya, temukan dulu kesempatannya, agar kalian tidak kehilangannya. Jangan sampai kehilangan momentum. Ketika kalian udah ada motivasi, udah melakukannya terlebih dahulu, maka rasa ketakutan, rasa takut untuk memulai ini udah hilang. Secara psikologis ini udah hilang. Jadi kalian gak takut lagi buat memulai, karena memulai ini udah dilakukan sebelumnya, di tahap sebelumnya. Karena itu momentum ini juga sangat penting. Dengan melakukannya sekarang atau just do it now, kalian juga dapat mengurangi biaya kesempatan atau opportunity cost. Di sini biaya kesempatan, ketika kalian menunda-nunda, ketika kalian procrastinating, itu kalian harus membayar biaya tersebut. Contohnya ketika kalian menunggu 6 bulan. Ketika kalian menunggu 6 bulan untuk melakukan sesuatu, maka dalam jangka waktu 6 bulan itu kondisi lingkungan kalian itu juga udah berubah dan mungkin harga sesuatunya itu udah naik. Jadi mungkin kondisi pasar atau kondisi bahan-bahan yang ingin kalian beli itu juga udah naik gitu loh. Ini juga merupakan hal yang harus kalian pertimbangin ketika ingin self improvement. Ada biaya yang harus kalian keluarkan untuk mengimprove diri kalian, tapi waktu merupakan harga yang terlalu mahal untuk dibayarkan. Jadi jangan sampai kalian membayar biaya kesempatan ini terlalu mahal. Artinya kalian jangan terlalu lama untuk menunda-nunda sesuatu. Oke, kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari video kali ini? Video kali ini membahas mengenai procrastinating dan bahayanya, dan kenapa kalian harus just do it now. Karena ketika kalian menunggu, kalian itu kehilangan sesuatu dari diri kalian, dan kalian itu menunjukkan bahwa kalian tidak mampu untuk
berproses untuk ke tahap selanjutnya. Jadi mungkin di sini aku ada 2 poin yang perlu kalian ingat. Kalau ya mungkin kalian jangan melakukan sesuatu tuh dengan semena-mena, sembarangan atau sembarangan lah. Jangan lakukan dengan sembarangan. Tetap persiapan, tapi jangan tunggu persiapan yang 100%, karena persiapan yang 100% itu nggak ada. It doesn't exist. So, kapan harus menunggu? Ketika kalian menunggu, ini tentu saja boleh dilakukan, dan mungkin syaratnya itu ada 2. Di sini aku bakal stand out 2 poin, bahwa ketika kalian menunggu, kalian harus menunggu di 2 kondisi, yaitu ketika kondisi mental kalian sangat parah dan tidak capable lah untuk melakukan kegiatan tersebut. Kondisi fisik mungkin tidak mampu bergerak sama sekali, atau pokoknya tidak memungkinkan lah, atau kondisi mental kalian yang sangat down atau sangat rusak pada saat itu, sehingga ketika kalian melakukannya, kalian bakal melakukan dengan salah. Bukan tidak sempurna lagi ya, tapi salah. Ini benar-benar completely zero point. So, jangan lakukan ketika kalian tidak sehat, baik secara mental atau fisik. Dan yang kedua, jangan lakukan ketika kondisi atau persiapan dasar kalian tidak terpenuhi. Kondisi dasar ini seperti apa? Mungkin ketika kalian ingin mengerjakan skripsi, kalian membutuhkan laptop atau membutuhkan kondisi yang tenang atau buku referensi yang cukup, seperti itu. Jadi jangan lakukan ketika kalian tidak memiliki bahan-bahannya. Jadi tunggu saja bahan dasarnya, kondisi-kondisi dasarnya aja yang terpenuhi, baru kalian lakukan. Ketika bahan-bahan dasar ada, just do it. Lakukan secepatnya, jangan tunda-tunda. Jadi jangan tunggu motivasi, jangan tunggu kondisi tubuh kalian sempurna, jangan tunggu nanti aja deh ketika lagi moodnya enak, seperti itu. Jangan. Pokoknya just do it ketika bahan dasarnya tuh ada, ketika kebutuhan dasarnya tuh kalian udah terpenuhi. Jadi jangan tunggu kebutuhan sekunder, jadi kebutuhan primernya aja dulu dipenuhi. Jadi jangan tunggu nanti beli laptop baru, jangan tunggu nanti harus nunggu di perpus, harus di tempat gini spesifik yang sangat ribet itu. Jadi seperti itu episode kali ini. Aku berharap kalian bisa memahami video ini untuk kebaikan diri kalian sendiri, untuk self improvement dan self development, karena masa depan itu ada di dalam kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Itu kata-kata dari aku hari ini. So, stand by buat episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah menonton.